Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, Fakta Sejarah mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak kisah ini di sini. Dan tentunya buat autornya ya, Mas Fadilah Musi, karena beliau telah mengizinkan kisahnya dibawakan di sini. Dan sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, mari kita berdoa dulu. A'udzu bikalimatillahi tammati. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dia bagian berikutnya. Aku tidak sabar menunggu waktu maghrib yang tinggal beberapa menit lagi. Aku menatap kebun jati milik Pak Lurah sembari menunggu azan maghrib dikumandangkan. Saat aku tengah berkecamuk dalam pikiranku sendiri, tiba-tiba Wira menepuk pundakku. Maaf Mas Beno, ini tadi siang saat Mas Beno di puskesmas, saya mendengar suara benda berjatuhan di kamar Mas Ben. Saya kira itu Mas Beno, tapi karena Mas Ben tidak menjawab panggilan saya menerobos masuk ke dalam kamar. Lalu saya menemukan keris kecil ini ada di bawah pintu. Lalu Wira menyerahkan keris pemberian Ki Rekso padaku. Jika aku bandingkan suara Wira yang santun dan pelan, jelas berbeda dengan nada suara lelaki yang memarahi Pak Mun. Apa lelaki itu Pak Lurah? Atau... Oh iya Wir, ini souvenir punya saya. Mungkin karena tadi saya terburu-buru di puskesmas, jadi terjatuh dari tas saya. Aku langsung menyambar keris yang dipegang Wira. Souvenir? Tapi saya lihat ada kodam yang bersemayam di dalamnya. Lah ngaco kamu Wir, kodam macam apa coba? Kiai Ageng Suro Mas, pembangkit Lampor. Dimanapun Mas mendapatkannya, menurut saya bukan hal bagus jika Mas Beno menyimpannya. Kata-kata Wira datar seperti ancaman yang dibungkus halus. Belum sempat aku menjawabnya, azan maghrib pun berkumandang dari surau dekat rumah Pak Lurah. Mari Wir, saya sholat dulu. Monggo Mas. Aku berlalu meninggalkan Wira. Dia aneh, misterius, dan menyeramkan menurutku. Singkat cerita, setelah usai melaksanakan sholat maghrib, aku bersiap menemui Topik di ujung jalan besar. Belum aku keluar dari kamar, tiba-tiba ada suara ribut dari luar. Aku yang penasaran akhirnya berjalan menuju teras. Nah, ini dokternya. Nanti beliau akan ikut sama ibu, ucap Pak Lurah sembari berusaha menenangkan ibu tersebut. Ada apa ini Pak? Aku yang keheranan bertanya pada Pak Lurah. Ini Mas, anak si ibu ini tadi katanya kejang-kejang, badannya panas tinggi. Jadi beliau panik dan langsung kemari. Tuh lihat, sampai tidak sempat memakai sandal segala. Aku tidak menjawab perkataan Pak Lurah. Aku sedang memikirkan bagaimana cara supaya aku bisa menemui Topik di jam yang telah kita sepakati. Aku tidak ingin Topik menunggu. Kenapa dia Mas? Rumah ibu itu agak jauh. Kasihan Mas, tadi beliau berjalan kemari, bujuk Anhar padaku. Di mana emang Pak rumahnya? Itu ke arah selatan. Kenapa harus berlawanan arah dengan tempat janjianku? Pakai motor saja Mas, 2 motor. Mas Ben sendiri, biar saya bonceng ibu ini. Aku langsung setuju dengan tawaran Anhar, dan kami langsung menuju rumah ibu tersebut. Setibanya aku di rumah ibu itu, anaknya masih dalam keadaan kejang. Setelah beberapa penanganan kondisinya mulai membaik, lalu aku memberikan beberapa obat. Lalu si ibu bercerita bahwa dia sangat panik karena dia hanya sendiri. Sedangkan suaminya meninggal 3 bulan yang lalu karena ulah dari teror Lampor. Aku melihat jam yang melingkar di pergelangan tangan. Waktu menunjukkan pukul 8 kurang. Sudah lewat terlalu jauh dari waktu yang aku janjikan pada Topik. Setelah berpamitan pada si ibu,
Aku izin pada Anhar jika aku ingin ke puskesmas sebentar, karena ada barang yang tertinggal. Tentu saja ini hanya sebuah alasan. Anhar mengangguk. Lalu aku langsung lebih dulu tancap gas. Aku sedikit ngebut. Selain karena soal waktu, di desa ini meskipun baru jam 8 malam, tapi suasana bagaikan sudah masuk tengah malam. Bagaimana tidak? Di kanan kiriku hanya pepohonan, kebun, dan hutan. Jalannya hanya berupa kerikil-kerikil kecil. Warga di sini masih kuat dengan kata pamali, apalagi dengan teror lampor yang sedang bergentayangan, semakin menambah ketakutan di desa ini. Setibanya aku di ujung jalan desa, tidak aku lihat Taufik dimanapun. Apa dia sudah pulang karena terlalu lama menunggu? Aku turun dari motor, berjalan ke warung depan yang kulihat masih buka. Maaf Pak, permisi. Bapak tadi melihat seseorang lelaki berbadan sedikit gemuk tidak di sana? Tanyaku. Aku bertanya pada bapak yang menunggu warung. Bapak itu tersenyum. Oh, Taufik murid Kirekso itu. Tadi dia di sini ngopi. Saya tanya lagi nunggu teman katanya. Sudah lama dia nunggu. Lalu dia pergi. Ada yang menjemputnya ke sini. Berbisik gitu, lalu mereka langsung pergi. Baru aja sekitar 15 menit yang lalu, Mas. Aku merasa bersalah. Pasti Taufik kesal menungguku. Bapak tahu di mana rumah Kirekso? Wah, mau ngapain Mas ke sana? Mau melet cewek ya? Bapak warung itu menggodaku. Ngaco Bapak, bukan. Saya ada perlu saja Pak. Jika ndak terlalu penting, lebih baik Mas jangan berurusan dengan Kirekso. Memang kenapa Pak? Iya, mau bagaimanapun Kirekso itu dukun Mas. Aku mengerti ucapan bapak penjaga warung itu. Namun untuk mengetahui ini semua dari Kirekso juga sangat penting. Lalu bapak itu menyuruhku masuk terus ke dalam hutan. Jika aku beruntung, aku akan menemukan rumah Kirekso. Namun jika sedang sial, dedemit hutan pun bisa aku temui. Aku mengucapkan terima kasih lalu masuk ke dalam hutan. Sudah 10 menit aku terus berjalan, tidak ada apapun. Hanya pohon-pohon besar yang bermandikan cahaya bulan. Tiba-tiba aku mendengar suara besi saling beradu. Telang, telang, kelontang. Aku menghentikan langkah, menengok ke kanan dan kiri. Lalu terdengar suara daun kering yang terinjak. Suara seseorang berjalan. Bukan, ini lebih dari seseorang. Bulu kuduku meremang. Badanku gemetar saat aku lihat keranda terbang dari kejauhan menuju ke arahku. Aku yang panik langsung berlari, bersembunyi di balik pohon besar. Nafasku tidak beraturan, dadaku pengap, jantungku berdegup kencang. Saat aku menoleh ke belakang, sosok pocong yang tempo hari mengetuk pintu tepat ada di belakangku. Kami sangat dekat, hingga hidungku menyentuh hidungnya. Bau amis dan belatung keluar dari lubang hidung pocong itu. Ah! Aku kabur, langsung berlari tak tentu arah. Sampai aku tersandung sebuah akar. Aduh, sial. Kris, di mana Kris itu? Aku terjatuh. Kurogoh kantong celana, tapi keris pemberian Kirekso tidak aku temukan. Sepertinya terjatuh saat aku tersandung tadi. Aku meraba-raba tanah, berharap menemukan keris itu. Dek, tanganku menyentuh sesuatu, sangat dingin. Hah, sebuah kaki anak kecil. Saat aku lihat ke atas tepat ke wajahnya, ternyata sesosok anak lelaki berusia 4 tahun, dengan baju sobek yang lusuh dan celana pendek yang tidak kalah kotor. Matanya hanya berwarna hitam, tidak ada yang berwarna putih. Kulitnya pucat pasi dengan sebuah luka gorokan di lehernya. Sini, ikut. Ajak anak itu padaku sambil melompat-lompat kecil dan terus tertawa. Lalu aku bangun dan mengikuti anak itu. Jalannya pincang. Dia menyeret kaki kanannya. Jangan dekat-dekat. Dia jahat. Dia jahat. Anak itu berkata sambil terus berjalan. Aku yang masih tidak percaya dengan apa yang aku lihat, dari tadi hanya diam. Aku tidak bisa menjawab perkataan anak tersebut, seolah terhipnotis. Aku hanya terus mengikutinya. Lalu anak itu berhenti. Dia menoleh ke arahku dan menyerahkan keris pemberian Kirekso.
Lalu dia menunjuk ke depan. Mataku mengikuti arahan tangannya, rumah Ki Rekso. Lalu saat aku menoleh ke anak itu lagi, dia sudah tidak ada. Dia menghilang. Jangan menoleh ke belakang, nanti tertangkap. Jangan dekat-dekat dengan mereka, dia jahat. Aku mendengar seseorang berbisik padaku. Karena takut, aku langsung berlari ke rumah Ki Rekso. Permisi Ki Rekso. Aku mengetuk pintu tapi tidak ada yang menjawab. Aku mengintip ke dalam lewat jendela. Astagfirullah, Ki Rekso. Aku langsung berusaha masuk dengan mendobrak jendela. Karena pintu dikunci dengan balok kayu besar. Bukan hal mudah untuk mendobraknya. Saat aku masuk ke dalam, kulihat Topik sudah berbaring tidak sadarkan diri dengan perut yang bersimbah darah. Aku panik dan teringat kotak obat dan tas berisi obat-obatan ada di motor yang aku tinggalkan di samping jalan. Kulihat Ki Rekso masih hidup, meskipun sebuah keris tertancap di dadanya. Ki, bertahanlah, saya akan membantu semampunya. Jangan, ini memang sudah takdirku. Biar aku nikmati sekarat ini. Biarkan ini sebagai penebus semua kejahatanku. Ki Rekso berkata dengan suara pelan dan terbata-bata, seperti menahan sakit yang teramat. Maksud Ki Rekso apa? Nak, maafkan aku. Sebenarnya aku memperalatmu untuk membunuh dia. Dia yang melakukan teror Lampor ini. Dan dia yang telah membunuh anakku, Agung. Keris yang tempo hari aku berikan padamu, suatu saat kodam di dalamnya akan merasukimu dan membunuh dia. Tapi sial, sepertinya dia tahu maksudku. Malah aku yang lebih dulu dibunuh olehnya. Jika saya harus membunuh dia yang menyebabkan desa ini diteror dan memakan banyak korban, tidak masalah bagi saya, Ki. Karena manusia keji seperti dia memang harus mati. Tapi Ki, sesosok anak kecil yang menuntun saya kemari pun mengatakan bahwa dia jahat. Siapa dia sebenarnya, Ki? Oh, ternyata kamu bertemu dengan bocah tumbal pertama untuk membangunkan Lampor. Maksud Ki Rekso, bocah itu diculik. Lalu aku mengikutinya dalam sebuah gubuk. Bocah malang itu digorok dan darahnya digunakan untuk menyirami keranda kosong. Dan seketika makhluk yang mendiami Lampor itu bangkit lagi. Aku tidak bisa membayangkan betapa kejamnya yang dilakukan dia pada bocah malang itu, sehingga tidak terasa air mataku meleleh di sudut mata. Tidak lama Ki Rekso terlihat semakin sakit. Dia meringis, lalu berteriak. Keris yang tertancap di dadanya seperti tersedot semakin masuk ke dalam. Ki, saya akan cabut keris ini. Aku memegang keris itu. Keris ini, keris yang sama dengan keris yang terpajang di lorong rumah Pak Lurah. Aku ingat keris itu mempunyai ukiran wayang Semar di gagangnya. Dan keris yang menancap di dada Ki Rekso ini pun sama persis. Aku dengan sekuat tenaga menarik keris itu namun nihil. Ki, keris ini tidak dapat dicabut. Tidak akan bisa, Nak. Malah dia makin akan menusuk ke dalam. Aku menangis melihat Ki Rekso yang sedang menahan rasa sakit yang dia rasakan. Darah segar mulai keluar dari mulutnya. Ki, saya harus bagaimana? Dan siapa yang sedang saya hadapi ini? Dia. Dengan sisa tenaganya Ki Rekso memaksakan berbicara padaku. Dia selalu ada di dekatmu, Nak. Keris Kiai Ageng Suro ini akan menunjukkannya. Karena pelaku teror Lampor ini juga yang telah membunuh anakku. Aku telah mengunci namanya untuk menjadi buruan keris Kiai Ageng Suro. Keris itu yang akan menunjukkan pelakunya padamu. Ki Rekso memegang tanganku dengan erat. Tiba-tiba pintu depan digedor kencang. Pergi, Nak, cepat. Pergilah lewat belakang. Tapi Ki, cepat. Dia telah datang. Bocah itu akan membantumu. Saya tidak akan meninggalkan Ki Rekso. Pintu digedor semakin kencang. Sesuatu yang sangat kuat tengah berusaha menerobos masuk. Cepat pergi.
Dengan berlinang air mata aku pergi meninggalkan Ki Rekso. Aku menuju pintu belakang. Sayup-sayup dari kejauhan ku dengar tembang lagu Jawa, persis seperti yang Ningsih tembangkan di dalam gubuk itu. "Cepat pergi, dia datang, aku takut." Aku kaget karena sosok anak kecil yang membawa aku kemari sekarang sudah ada di hadapanku. Sosok anak kecil itu langsung menggandeng tanganku. Seketika badanku terasa ringan, terbawa hembusan angin. Aku seperti melayang. Aku memejamkan mata. Dalam hitungan menit saat aku membuka mataku kembali, aku sudah berada di warung bapak tadi. Warungnya sudah tutup, dan motor yang aku bawa tadi masih ada di pinggir jalan. "Pergi, cepat!" Liris suara sosok anak kecil tadi terdengar di telinga kiriku. Aku langsung pergi dengan kecepatan penuh. Pukul 12.20 dini hari aku tiba di rumah Pak Lurah. Rumah tampak sepi. Pintu depan rumah Pak Lurah tidak dikunci. Sepertinya yang lain sudah tertidur. Saat aku hendak ke kamar, tiba-tiba Wira keluar dari kamarnya dan memergoki aku yang baru pulang tengah malam begini. "Mas Beno lama sekali di puskesmasnya. Memang ada apa, Mas?" Itu Wir, saya ketiduran. Niat cuma lihat film di laptop karena sinyalnya bagus. Saya malah ketiduran." Aku berbohong. "Oh, ayah cemas, lalu menyusul Mas Beno ke puskesmas. Apa Mas Ben tidak berjumpa dengan ayah?" "Pak Lurah menyusulku ke puskesmas? Dari kapan, Wir? Saya tidak bertemu dengan Pak Lurah dari jam 10 malam loh, Mas. Masa tidak ketemu?" Tanya Wira sambil mengerutkan dahi. Apa Pak Lurah mencariku? Karena sampai saat ini beliau belum sampai di rumah. "Tidak, Wir, saya tidak berjumpa dengan Pak Lurah." Wira terdiam, lalu dia menatapku dari ujung kaki sampai ujung kepala. "Maaf Wir, saya mau ke belakang dulu." "Silahkan Mas." Aku pergi meninggalkan Wira. Kulihat dia masuk kembali ke dalam kamar. Aku berjalan menuju dapur. Saat aku melewati lorong, keris yang terpajang di ujung lorong hanya ada 4. Sebuah keris bergagang ukiran wayang Ki Semar tidak ada. Berarti sepertinya benar, keris yang tertancap di dada Ki Rekso berasal dari rumah ini. Pelaku pembunuhan Topik dan Ki Rekso adalah seseorang di rumah ini. Lalu siapa? Apa Ningsih? Waktu berlalu. Setelah menunaikan sholat subuh, aku keluar rumah untuk menghirup udara pagi. Lalu aku melihat beberapa orang warga lewat dengan terus memukuli pentungan di tangan mereka. "Ki Rekso meninggal! Ki Rekso meninggal! Tok tong 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 tong." Di desa ini belum digunakan speaker. Beginilah cara warga untuk mengumumkan sesuatu. Aku langsung menghampiri seorang bapak yang ada di barisan paling belakang. "Maaf Pak, kapan Ki Rekso meninggal?" Mas, semalam salah satu anak muridnya yang baru pulang dari desa sebelah menemukan Ki Rekso, dan seorang anak muridnya sudah meninggal dengan beberapa luka tusukan. Sepertinya Ki Rekso dibunuh." Aku terdiam, teringat kejadian semalam saat Ki Rekso sekarat di hadapanku, dan Topik, lelaki baik itu juga ikut menjadi korban. "Ada apa Mas?" Wira mengagetkanku. "Ki Rekso Wir, beliau meninggal dunia." Wira tidak menunjukkan ekspresi apapun, santai, seolah sudah tahu akan kejadian ini. Mungkin pesaing Ki Rekso yang melakukannya. Wira berkata padaku, meskipun Ki Rekso jahat, untuk melakukan perbuatan keji itu tidak bisa dijadikan alasan Wira, karena sepertinya Ki Rekso sudah menyesali semua kejahatannya. Saat aku tengah berbincang dengan Wira di halaman rumah, lalu Pak Mul datang. "Loh, lagi pada ngapain di sini? Habis jogging ya?" "Bukan Pak, itu Ki Rekso meninggal dunia." Aku menjawab pertanyaan Pak Mul. Pak Mul nampak kaget, lalu dia menoleh ke arah Wira. Wira masih berekspresi datar. "Oh iya, semalam Pak Lurah menginap di rumah saya karena ada beberapa tugas yang harus kami kerjakan hingga larut malam. Dan sekarang beliau masih tertidur. Tidak sampai hati saya membangunkannya." Wira mengangguk. Mungkin semalam setelah mencariku Pak Lurah pulang ke rumah Pak Mul. "Mari Den, Mas Ben, saya masuk dulu." Pak Mul lalu masuk ke dalam. "Tunggu, keris bergagang wayang Semar itu terselip di belakang celananya. Apa Pak Mul yang membunuh Ki Rekso semalam?" Mataku masih tertuju pada keris itu. "Kenapa Mas?"
ngeliatin Pak Mulnya kok begitu banget. Nggak apa-apa, mari masuk Wir. Mari mas. Aku dan Wira masuk ke dalam rumah. Di dalam Ibu Lurah sudah menunggu kami. Lalu kami semua sarapan dengan hidangan yang sudah Ibu Lurah siapkan. Di sisi lain, aku sudah berada di puskesmas. Pasien yang datang hari ini sepi, hanya beberapa orang. Dari mereka aku tahu bahwa warga yang lain tengah sibuk mengurusi pemakaman Ki Rekso dan Topik. Ki Rekso memang terkenal bengis Pak Dokter, tapi beliau tetap peduli dengan sesama, ucap seorang kakek yang sedang aku periksa. Iya kek, saya juga merasa bersalah pada beliau karena sempat suudzon padanya. Suudzon masalah lampor bukan? Aku tercengang. Dari mana kakek ini tahu bahwa aku pernah mencurigai Ki Rekso sebagai dalang di balik teror ini? Tidak usah kaget dok, Ki Rekso bukan dalang dari ini semua. Justru dia selalu berusaha menangkap lampor itu, namun selalu gagal, sambung kakek itu sambil tersenyum. Aku memikirkan ucapan kakek tersebut. Aku tahu bukan Ki Rekso dalangnya. Apa anak beliau juga korban lampor? Jika benar apa yang Pak Mul ceritakan padaku berarti benar. Lalu apa peran Ningsih dalam misteri ini? Hari itu tragedi kematian Ki Rekso menjadi trending topik di masyarakat. Di warkop, di jalan, bahkan di antrian puskesmas, warga hanya membicarakan nasib akhir kehidupan dukun kondang di desa ini. Ki Rekso, aku akan mencari pelaku semua ini. Akan kuungkap semuanya. Akan kutuntaskan tujuanmu. Ucapku dalam hati sembari menahan kesal dan kekecewaan. Karena malam itu aku tidak dapat menolong nyawa Ki Rekso dan Topik. Jam 16.45, aku, Anhar dan Tirta kembali ke rumah Pak Lurah. Kami langsung bergabung dengan yang lain yang sedang duduk sambil minum kopi di ruang tamu. Ada Ningsih juga di sana. Ayah, saat ayah mencari Mas Beno ke puskesmas, apa ndak bertemu dengannya? Wira membuka percakapan dengan topik pembicaraan yang aku tidak suka. Iya loh Mas Ben, saya ndak bertemu dengan Mas Ben. Padahal saya masuk ke dalam puskesmas memakai kunci cadangan. Pak Lurah mulai curiga padaku. Sepertinya saat Pak Lurah datang, saya sudah pulang Pak. Dalam perjalanan pulang, sepertinya begitu. Jadi kita ndak bertemu ya Mas? Iya Pak, sepertinya. Wira menatap tajam padaku. Pastilah dia curiga karena aku baru sampai rumah saat sudah larut malam. Pak Lurah apa sudah tahu siapa yang membunuh Ki Rekso dan anak muridnya? Ucapanku kali ini mampu membuat semua orang yang ada di tempat itu tercengang, termasuk Ningsih. Entahlah Mas, masih diselidiki. Sepertinya saingan Ki Rekso atau orang yang menaruh dendam padanya, jawab Pak Lurah. Atau mungkin dalang dibalik lampor pelakunya Pak, kataku. Mendengar ucapanku, Ningsih langsung terbelalak menatapku tajam. Mana mungkin Mas, Ki Rekso itu orang pintar. Pastilah dia bisa menghadapi lampor. Kali ini Pak Mul yang menjawabku. Bisa saja Pak, pelakunya telah memperhitungkan semua ini dengan matang. Lagi pula Ki Rekso tidak diserang secara batin kanuraganya, namun secara fisik. Loh, dari mana Mas Ben tahu kalau Ki Rekso meninggal karena tusukan? Pak Lurah bertanya dengan keheranan. Sial, kenapa aku keceplosan? Itu Pak, warga yang berobat ke puskesmas hari ini semuanya membicarakan Ki Rekso. Aku mencari alasan. Iya loh Pak, di bagian administrasi juga ada saja warga yang sempat bertanya pada saya soal Ki Rekso. Jawaban Tirta menyelamatkanku. Tapi tatapan Ningsih masih menatap tajam padaku. Aku yakin jika dia benar dalang di balik teror lampor, dia pasti tahu semuanya. Semua tentang aku dan Ki Rekso. Kenapa obrolan ini semakin tegang ya? Wira berkata sambil cengengesan. Iya, wong kita lagi nyantai ini loh, balas Pak Lurah sambil menyeruput kopinya. Tidak terasa waktu maghrib akan tiba. Kami semua membubarkan diri, bersiap-siap melaksanakan kewajiban setiap umat Islam. Malam ini aku tidak bisa tidur. Kurai handphone yang ada di meja samping ranjang. Waktu sudah menunjukkan jam 22.04. Aku masih gelisah, merasa bersalah atas apa yang terjadi kepada Ki Rekso. Seketika aku teringat akan keris Kyai Ageng Suro yang ada di saku celanaku yang tergantung di balik pintu. Aku bangun untuk mengambilnya.
Aku duduk di tepi ranjang. Kutatapi lekat-lekat keris itu sambil membulak-baliknya. Aku rasa keris ini semakin berwarna hitam pekat. Berbeda dengan waktu pertama Ki Rekso memberikannya padaku. Saat aku tengah asik menatap keris itu, tiba-tiba terdengar suara kaca jendela diketuk. Tuk, tuk, tuk. Aku tersentak kaget, langsung membalikkan badan dan perlahan menyingkap gorden jendela agar aku lihat siapa yang mengetuknya. Mataku melotot. Aku melihat sesosok anak kecil yang telah menyelamatkanku kemarin malam. Rupanya lebih seram dari yang terakhir aku lihat. Kali ini dia tidak berkata apapun, hanya melambaikan tangannya, isyarat agar aku mengikutinya. Aku bergegas keluar kamar, lalu menuju samping rumah, tempat sosok anak kecil itu berdiri. Hei, ada apa? Dia hanya menatapku. Kali ini matanya berwarna merah padam. Lalu dia berbalik dan mulai berjalan menyeret kakinya. Aku langsung mengikutinya. Dia masuk ke kebun jati di belakang rumah Pak Lurah. Dia tidak berbicara apapun, tidak seperti biasanya. Dia semakin jauh, masuk ke dalam hutan. Ini sudah bukan di kebun jati lagi, dan terus mengikutinya. Saat aku tengah fokus mengikutinya, dari belakang aku mendengar suara besi beradu. Lampor, itu pasti Lampor. Aku menoleh ke belakang. Tidak aku lihat apapun, namun suara besi itu terasa semakin jelas dan semakin dekat. Aku menoleh kembali ke depan. Sesosok anak kecil itu diam. Lalu tiba-tiba dia berubah. Astagfirullah. Aku mundur beberapa langkah dengan tubuh yang gemetar. Aku melihat sosok anak kecil itu berubah menjadi sesosok pocong. Dan mataku membulat saat aku melihat sosok pocong itu adalah Sarah. Kakiku tiba-tiba tidak bisa bergerak. Berat seperti ada yang memegangi. Sementara pocong itu makin mendekat ke arahku. Keris Kiai Ageng Suro yang aku bawa di saku celana tidak bereaksi apa-apa. Semakin dekat pocong itu, semakin menunjukkan wajahnya yang seram. Lalu dia membuka mulutnya lebar menganga, seperti terhempas sebuah angin yang kencang. Tubuhku terpental ke belakang sampai aku terjatuh. Dan tiba-tiba aku terseret. Ada yang menyeret kedua kakiku dengan cepat. Tolong! Aku berteriak kencang, namun sepertinya hutan ini membungkam teriakanku. Aku diseret terus oleh sesuatu yang tidak aku lihat. Perihnya angin yang menghembus ke wajah membuat aku harus memejamkan mata. Dan saat aku membuka mata, aku berada dalam sebuah keranda. Aku panik dan berusaha membuka tutup keranda. Aku semakin meronta. Tatkala keranda ini bergerak. Tolong keluarkan saya, Dengan sekuat tenaga aku berusaha kembali membuka tutup keranda, namun nihil. Aku melihat ke kanan dan kiri keranda. Ternyata keranda ini digotong oleh beberapa sosok makhluk hitam menyeramkan. Mereka seperti hangus terbakar dengan bola mata yang terus mengeluarkan darah. Keluarkan saya mohon. Mereka tetap diam dan terus membawa aku pergi. Semakin aku meronta, aku rasa keranda ini semakin kuat. Nafasku terengah-engah, jantungku terus berdebar kencang. Keringat membasahi seluruh tubuhku. Tiba-tiba sepasang tangan dengan penuh luka dan kuku yang panjang hitam mendekapku, membuat tubuhku semakin tidak dapat bergerak. Tolong saya. Lalu sepasang tangan lagi keluar dari pinggir keranda dan membekap mulutku. Aku melotot. Bau sekali. Tangan itu berbau busuk. Dan lagi-lagi muncul sepasang tangan lalu menutupi mataku. Aku dengar tembang lagu Jawa dinyanyikan dengan irama dan suara yang tidak asing. Itu adalah suara Ningsih. Aku semakin meronta. Aku ingin keluar dari semua kengerian ini, namun tidak bisa. Tenagaku semakin habis hingga membuat aku tidak sadarkan diri. Aku tersadar dengan kaki dan tangan yang terikat. Aku amati sekelilingku. Ternyata aku berada di dalam gubuk belakang kebun jati milik Pak Lurah. Aku melihat keranda yang berisi jenazah Sarah di dalamnya. Ada tepat di hadapanku, hanya berjarak sekitar 2 meter, dengan sesajen yang sepertinya baru diletakkan. Apa ada orang? Lepaskan saya! Aku berteriak, namun tidak ada siapapun yang menjawab. Sambil terus mengamati tempat mengerikan ini, akhirnya aku melihat di sebelah kananku ada sebuah pecahan kaca. Aku coba meraihnya dengan susah payah. Aku coba gesekkan pecahan kaca itu dengan tali yang mengikat di tanganku.
Alhamdulillah, terlepas, dan aku coba membuka ikatan di kaki. Berhasil. Tak lama dari arah luar, aku dengar seseorang datang. Aku yang telah berhasil lepas dari ikatan pun langsung bangkit. Aku raih sebuah balok kayu sebesar genggaman tangan. Suara langkah kaki itu semakin jelas mendekat. Rat! Pintu kayu perlahan-lahan terbuka. Aku bersembunyi di belakang pintu dan siap menyerang orang yang menyebabkan semua kejadian ini. Ah! Teriakku dengan posisi siap memukul. Tunggu Mas Ben, ini saya Wira. Wira memegangi tanganku. Ya Allah Wir, saya kira kamu apa Mas? Mas Beno, kenapa bisa ada di sini? Semua orang rumah mencari Mas Ben. Ceritanya panjang. Yang paling penting itu Wir, Sarah mantan calon istrimu. Kenapa Mas? Ada apa dengan Sarah? Wira nampak kaget dan mengguncangkan tubuhku seraya memaksaku untuk menjawab cepat perkataannya. Dia ada di sana Wir. Dia adalah arwah penghuni Lampor selama ini. Aku menunjuk ke arah keranda itu. Lalu Wira langsung berlari menghampirinya. Ia berlutut di hadapan jenazah Sarah yang berada di dalam keranda itu. Ku dengar dia menangis pelan. Lalu dia kembali berdiri. Mas Beno, ucapnya pelan dengan mata yang berkaca-kaca. Lalu tiba-tiba, keris Kiai Ageng Suro entah dari mana datangnya langsung menghujam, tertancap di dada Wira. Wira meringis. Di mulutnya keluar sedikit darah. Wira, kau? Jadi selama ini kau? Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Sambil nunggu kelanjutannya, teman-teman bisa mampir ke channel cadangan admin ya. Itu di layar akhir ada, tinggal disentuh saja. Saya pamit, makasih untuk penulisnya Kak Fadila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.